Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan membuat langkah-langkah penginputan data perusahaan ke dalam Zahir. Di sini saya Siti Jamila dengan rekan-rekan saya Andini Mutiara Asyik, Hayatunisa dan Kevin Samuel akan melakukan input data pada PT Jaya Motor pada aplikasi Zahir ini. Kita bisa lihat terlebih dahulu data-data dari perusahaannya. Di sini kita bisa lihat informasi perusahaan, terkait nama perusahaan, alam perusahaan, nomor telepon, dan jenis usaha. Kemudian ada kebijakan akuntansi yang perlu kita perhatikan dari mulai umum, pengeluaran kas, penerimaan kas, dan yang lainnya. Kemudian ini ada instruksi dan data-data yang harus kita input terlebih dahulu, data pelanggan, data pemasok, data persediaan. Kemudian ada saldo awal yang harus kita input. Nah, kita bisa langsung saja membuat data baru. Teman-teman bisa klik data baru. Nama perusahaannya PT Jaya Motor. Alamat perusahaan nomor 20 Kebayoran Baru, Jalan Kemang Selatan, Jakarta Selatan. nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan. Negara bisa kita isi Indonesia, kota Jakarta, dan kode posnya 12730. Nomor telepon 021 719 7766. Emailnya di sini tidak tersedia dan websitenya pun. Kita bisa lanjutkan. Periodenya di sini ada pada Januari 2020 sampai Desember. Kita bisa klik lanjutkan. Klik lanjutkan. Kita bisa cek lagi apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai, teman-teman bisa klik kembali dan menyesuaikan data yang keliru. Jika sudah benar, kita bisa langsung proses. Nah, di sini jenis usaha. Pada PT Jaya Motor, jenis usahanya adalah perdagangan umum. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan perusahaan teman-teman. Kemudian klik lanjutkan. Ya. Nah, setelah data diproses, kita akan menginput mata uang yang digunakan dalam perusahaan. Dalam perusahaan PT Jaya Motor, kita menggunakan rupiah. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Kita langsung lanjutkan. Dan ini mata uangnya, mata uang US dollar. Klik. Nah, setelah ini kita bisa langsung memasukkan data pelanggan dalam kolom data nama alamat. Kita tambahkan. Di sini kita akan memasukkan data pelanggan terlebih dahulu, ya customer, dengan ID C-strip 001, nama perusahaannya Bangun Jaya. Dan kita bisa isi alamatnya. Jalan Kemang Selatan, nomor 56, Jakarta Selatan. Kita cek kembali ke umum, kemudian rekam. Kita ke data alamat, tambah lagi untuk mengisi data selanjutnya, yaitu customer dengan ID C-002, nama perusahaan Raja Motor, alamat pencatat alamatnya Jalan Kemang Selatan, nomor 10, Jakarta Selatan. Setelah itu kita ke umum, kemudian rekam. Ya.
Setelah kita memasukkan data customer, kita akan memasukkan data vendor. Masih sama di sini. Untuk data vendor, kita bisa rubah terlebih dahulu tipenya menjadi vendor. ID-nya kita sesuaikan, yaitu vstrip 001. Nama perusahaannya PT Astra Honda. Kita masukkan alamat Jalan Denaus Sunter Raya nomor 1. Setelah itu kita kembali ke umum, kemudian rekam. Kita klik ya. Kemudian tambah kembali untuk data vendor. Rubah tipenya menjadi vendor. ID-nya sesuaikan, yaitu V strip 002 dengan nama perusahaan PT Yamaha. Masukkan alamat. Tuh, Jalan Raya Bekasi nomor 1. Kembali ke umum, kemudian rekam. Nah, setelah kita memasukkan data customer dan vendor, kita kembali ke data-data. Untuk pertama kita melakukan setting di pengukuran, karena di sini baru ada PC sama. Biasanya kita akan memasukkan unit, satuan unit. Kita add, ininya bisa dicentang, kemudian masukkan unit di kode satuan dan nama satuan juga unit. Kemudian rekam. Nah, karena sudah ada satuannya, yaitu unit, kita bisa kembali ke data-data dan kita masukkan data persediaan. Untuk memasukkan data persediaan, kita bisa klik data produk, add data. Di sini kode barangnya yaitu M strip 001 dengan deskripsi barang yaitu Honda Tiger 200 cc 2012. Satuan dasarnya yaitu unit. Setelah berubah menjadi unit, kita sesuaikan kelompok barangnya, yaitu kita edit terlebih dahulu. Di sini kelompok barangnya yaitu mesin. Ini kita isi mesin. Begitu pula dengan harga pokok penjualnya kita rubah menjadi harga pokok penjual mesin. Kita bisa edit. Di sininya menjadi harga pokok penjualan mesin. Rekam. Oke. Begitu pula dengan yang di bawahnya penjualan. Kita edit terlebih dahulu menjadi penjualan mesin. Kemudian rekam. Direktur penjualan pun sama, kita rubah. Kemudian di persediaan menjadi persediaan mesin, kita edit kembali. Di persediaan mesin. Rekam. Setelah semuanya terubah dari harga pokok penjualan mesin sampai persediaan mesin, kita bisa langsung rekam. Ya. Kemudian
Sini mesin udah mesin. Oke. Setelah itu kita rekam. Nah, di sini ada beberapa persediaan, jadi kita bisa masukkan kembali data. Nah, kita masukkan kembali kode barang selanjutnya itu M002 dengan deskripsi Honda Mega Pro 160 cc 2012. Satuan dasarnya kita rubah kembali menjadi unit. Kelompok barang mesin sudah. Unit, oke. Setelah coba kita langsung rekam. Oke, selanjutnya karena masih ada beberapa persediaan, baik, kita bisa langsung mengisi data selanjutnya dengan kode barang S-001. Deskripsinya yaitu rantai Gear Tiger 2012. Satuan dasarnya tidak perlu ditambah, which is untuk kelompok barangnya kita rubah. Di sini kita edit produk 2. Data barang yang ketiga kita masukkan kelompok barangnya bukan lagi mesin tetapi yaitu spare part. Di sini kita tulis dulu spare part. Nah, sama dengan yang tadi, kita harus mengubah harga pokok penjualannya menjadi harga pokok penjualan spare part. Kita rubah, edit, oke. Oke. Sini kita rubah. Oke, setelah itu rekam, kita rubah penjualan, edit, oke, rekam, di sini persediaannya pun sama, kita rubah jadi persediaan rekam, oke. Kita akan masukkan data barang dengan kode S002 dengan kelompok barang spare part. Deskripsinya yaitu rantai Gear Mega Pro 2012.
saldonya fisis, langsung kita rekam. Nah, setelah terekam, kita masukkan kembali data persediaan. Selanjutnya, kita masukkan kode S003 dengan deskripsi barang, yaitu kanvas rem depan Tiger 2011. Kanvas rem depan Tiger 2011. Klik rekam. Selanjutnya kita akan memasukkan kode barang yang keempat dengan kode barang S004 dengan deskripsi. Dengan kita isi deskripsinya, kanvas rem depan, Tiger 2012. Satuan dasar yang fisis, kelompok barangnya kita rubah menjadi spare part. Klik OK karena di sini udah ada, jadi langsung klik OK. Setelah itu rekam. Nah, kita cek kembali apakah sudah oke. Udah ada 6 persediaan. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan saldo awal. Kita klik setting. Di sini ada saldo awal. Masukkan saldo awal akun. Nah, di sini kas kecil kita isi sebesar 10 juta. Kemudian Bank BCA kita isi 150 juta. Piutang dagang sebesar 10 juta. Persediaan mesin sebesar 10 juta. Persediaan spare part sebesar 5 juta. Mesin dan peralatan sebesar 5 juta. Mesin dan peralatan sebesar 5 juta. Kemudian akumulasi penyusutan mesin dan peralatan sebesar 1.250.000. Kemudian ada hutang usaha 10 juta. Hutang usaha 10 juta. Modal store 100 juta. Modal store 100 juta. 100 juta. Dan laba ditahan 78.750.000. Oke, setelah itu kita rekam. Nah, setelah kita memasukkan saldo awal akun, kita akan memasukkan data harta tetap. Sini ada bagian data harta tetap. Klik data baru. Perusahaan memiliki satu buah unit printer, namanya printer, dengan kelompok kita masukkan. Di sini mesin dan peralatan.
4 tahun. Oke. Tanggal belinya 1 Januari 2019, 0101 2019, dengan harga beli sebesar 5 juta. Tidak ada nilai residunya 0, umur ekonomisnya 4 tahun. Setelah itu kita rekam. Lakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis ya. Oke. Baik, ini harta tetapnya sudah kita masukkan. Selanjutnya kita akan menginput saldo awal piutang, saldo awal hutang, dan juga saldo awal persediaan. Teman-teman bisa lihat di sini udah ada daftarnya, lalu langsung aja kita input ke dalam Zahir Accounting. Pertama kita ke menu setting, lalu ke saldo awal, kita pilih saldo awal piutang usaha. Kita klik baru, lalu masukkan nama pelanggannya. Seperti yang sudah dilihat tadi, nama pelanggan yang pertama itu ada Raja Motor. Lalu kita masukkan tanggalnya, yaitu 30 Desember 2019. Kita masukkan nomor invoice-nya. Lalu masukkan nominalnya sebesar 4 juta rupiah. Lalu kita rekam. Selanjutnya kita masukkan lagi daftar saldo piutangnya, nama pelanggannya. Kita pilih Raja Motor. Lalu tanggalnya kita masukkan 31 Desember 2019. Masukkan nomor invoice. Lalu masukkan nominal piutangnya sebesar 2 juta rupiah. Lalu rekam. Lalu tambah baru lagi, masukkan nama pelanggan, Raja Motor, klik OK. Lalu tanggalnya kita ubah menjadi 31 Desember. Lalu masukkan nomor invoice. Dan nominal piutangnya sebesar 4 juta rupiah. Lalu rekam. Total keseluruhannya saldo piutang sebesar 10 juta. Lalu kita tutup. Kita menginput saldo awal hutang. Selanjutnya seperti tadi, ke setting. Pilih saldo awal, lalu saldo awal utang usaha. Lalu kita input baru di sini. Kita masukkan nama pemasoknya, yaitu PT Astra Honda. Klik OK. Masukkan tanggalnya, yaitu tanggal 20 Desember 2019. Masukkan nomor invoice-nya. Lalu masukkan nominalnya sebesar 7 juta rupiah. Lalu klik rekam. Lalu klik baru lagi. Mohon maaf hutang. Kita masukkan nama pemasoknya, yaitu PT Yamaha. Klik OK. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 30 Desember 2019. Lalu kita masukkan nomor invoice-nya. Kita masukkan nilai hutangnya sebesar 3 juta rupiah. Lalu kita klik rekam. Jadi total hutangnya sebesar 10 juta rupiah. Kita tutup. Lalu selanjutnya kita upload
saldo awal persediaan di menu setting, saldo awal, lalu saldo awal persediaan. Kita klik baru di sini. Kita langsung ke kode barang. Yang pertama itu M001 kodenya. Lalu klik OK. Jumlahnya 5. Harganya 1 juta. Lalu rekam. Kita masuk ke barang selanjutnya dengan kode M002, lalu klik OK. Dengan stok awal 5 dan harga satuannya 1 juta rupiah. Klik rekam. Lalu barang ketiga dengan kode barang S001, stok awalnya 10 dengan nilai 150.000. Lalu klik rekam. Selanjutnya kita dengan kode barang S002, klik OK. Stok awalnya 5 dengan nominal Rp100.000. Lalu klik rekam. Kita masukkan lagi dengan kode barang S003, klik OK. Stok awalnya sebesar 50 dengan nominal Rp30.000. Kita rekam. Yang terakhir dengan kode barang S004, dengan stok awal 50 dan harga pokok satuannya Rp30.000. Lalu total keseluruhannya sebesar 15 juta rupiah. Ini kita tutup. Klik OK. Selanjutnya kita masuk ke transaksi. Di transaksi yang pertama di sini ada sewa dibayar di muka. Langsung aja kita input ke Zahir accounting-nya. Kita ke modul kas dan bank, lalu kas keluar, kita klik baru, lalu karena ini nominalnya di atas 1 juta, kita menggunakan Bank BCA. Penerimanya tadi Megahome, PT Megahome. Kita pilih saja di sini. Karena belum ada, jadi kita tambahkan baru. Megahome ini kita ganti jadi vendor, teman-teman. Kita tulis di sini PT Megahome klik rekam. Kita pilih Megahome, klik OK. Kita input tanggalnya.
yaitu 1 Januari 2020. Kita masukkan kodenya, karena tadi sewa dibayar di muka, jadi akunnya itu sewa dibayar di muka ya. Klik OK. Selanjutnya kita masukkan nominalnya sebesar 24 juta. Kita klik sebesarnya. Jika sudah, di sini di memonya kita tambahin ya teman-teman, pengeluaran pembayaran sewa gedung kantor. Klik rekam jika sudah. Lalu kita tutup, kita masuk ke transaksi selanjutnya, transaksi kedua. Di sini ada pembelian aktiva tetap. Langsung aja kita input ke Zahir accounting-nya. Kita masuk ke menu pembelian. Lalu invoice pembelian. Lalu kita bikin baru. Kita masukin dulu nama pemasoknya, yaitu PT Electronic Solution. Kita masukin tanggalnya, tanggal 2 Januari 2020. Lalu kita klik jasa di sini. Deskripsi pesanannya tadi printer Canon. Lalu kodenya kita masukin. Cari peralatan. Klik OK. Terimanya kita klik 1. Harganya 500.000. Terus masukkan pajaknya. Di sini tanggal pengirimannya disamakan dengan tanggal faktur. Terminnya kita masukin, termin pembayarannya. Jika sudah, kita klik rekam. Selanjutnya di transaksi nomor 3 yaitu pembayaran piutang. Keterangannya itu pelunasan faktur INV 001 dan INV 002. Selanjutnya kita input aja ke Zahir. Tadi kan pembayaran piutang berarti ada di penjualan, menu pembayaran piutang. Klik baru. Karena lebih dari 1 juta, jadi makanya Bank BCA akun khasnya dari Raja Motor. Oke. Diubah tanggalnya tanggal 3 Januari 2020. INV 001. Klik OK. Terus dapat 4 juta. Selanjutnya INV 0. Klik OK sebesar 6 juta rupiah. Klik sebesarnya, habis itu direkam.
tutup. Selanjutnya transaksi 4 yaitu pembayaran utang, yaitu keterangannya pembayaran atas faktur INV 001 sebesar 5 juta. Itu langsung input aja ke Jahirnya. Pembayaran utang ada di pembelian. Klik pembelian, pembayaran utang. Klik baru. PT Astra Honda. Oke. Kita ubah tanggalnya. Tanggal 4 Januari 2020. Nomor invoice-nya INV tanggal 20 bulan 12 2019. Klik OK. Sebesar 7 juta. Jadi karena ini bayarnya cuma 5 juta, jadi dirubah jadi 5 juta rupiah. Klik sebesar. Selanjutnya udah semua direkam. Klik batal. Tutup. Selanjutnya transaksi nomor 5 yaitu penjualan barang secara kredit. Faktur penjualannya, nomor barangnya S001 sebesar 200.000 dan S003 atau kanvas rem depan Tiger 2012 sebesar 50.000. Jadi langsung aja input ke Jahir. Udah di menu Jahir. Tadi penjualan barang secara kredit, yaitu klik penjualan, klik invoice penjualan, klik baru, nama pelanggannya Raja Motor. Oke, tanggalnya kita rubah tanggal 5 Januari 2020. Karena kredit jadi tidak usah diklik jasanya, tunainya tidak usah. Langsung ke nomor barang. Nomor barangnya S001. Oke. Dikirimnya 5. Harga satuannya 200.000. Jangan lupa klik pajaknya VAT. Oke. Nomor barang yang kedua yaitu S003. Klik OK. Dikirimnya 5. Harganya 50.000. Jangan lupa VAT-nya klik OK. Karena tadi ada biaya pengantarannya yaitu sebesar 100.000. Selanjutnya total tanggal pengirimannya itu ngikutin tanggal faktur, yaitu tanggal 5 Januari 2020. Jangan lupa termin pembayarannya itu hari diskonnya 10 hari, jatuh temponya itu 30 hari, diskonnya 2%. Klik OK. Nama salesnya tadi di faktur belum, di nama karyawan belum ada, jadi klik baru, employee,
karena pegawai, jadi namanya Ahdan. Klik rekam, klik ya. Oke, Ahdan udah jadi totalnya. Uang di mukanya sebesar 500.000. Set akun manual 500.000. Klik OK. Jadi saldo terutangnya 975.000. Selanjutnya klik rekam. Selanjutnya klik batal, tutup. Selanjutnya ada transaksi 6, yaitu biaya bensin, parkir, dan tol. Termasuknya ke bukti kas keluar. Langsung aja input ke Jahir. Masuk, klik kas and bank, kas dan bank, klik kas keluar, klik baru, karena kas keluarnya itu kurang dari 1 juta, yaitu makanya kas kecil. Penerimanya Ahdan. Oke. Ubah tanggalnya tanggal 7 Januari. Keterangannya pengeluaran bensin, parkir, dan tol. Kode akunnya, jadi kan beban bensin, parkir, dan tol itu tidak ada, jadi beban telepon kita edit menjadi beban bensin, parkir, dan tol. Klik rekam, klik OK. Jumlahnya yaitu 200.000. Klik sebesarnya, klik rekam. Klik tutup. Selanjutnya transaksi nomor 7, yaitu pendapatan jasa servis. Marketingnya itu Ahdan pada tanggal 8 Januari 2020. Langsung aja input ke Jahirnya, yaitu masuk ke penjualan, invoice penjualan, klik baru, nama pelanggannya itu Raja Motor, klik OK. Kita ganti tanggalnya tanggal 8 Januari 2020. Karena ini pembayarannya secara cash, klik tunai, dan ini pendapatan jasa, jadi jasanya diklik. Deskripsi pesanannya yaitu servis motor. Pendapatan jasa servis. Jadi pendapatan jasa servisnya tidak ada, jadi buat baru. Yaitu klasifikasinya diganti jadi pendapatan lain.
klik pendapatan lain, pendapatan jasa servis, klik rekam, klik OK, dikirimnya 1, harganya 50.000. Jangan lupa pajaknya, klik OK. Tanggal pengirimannya ngikutin tanggal faktur, tanggal 8 bulan 1 2020. Nama salesman-nya Ahdan. Klik OK. Selanjutnya klik rekam. Klik batal. Sudah terinput 55.000. Klik tutup. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi nomor 8, yaitu penambahan modal dari pemilik. Langsung kita masuk ke menunya kas dan bank. Karena penambahan modal jadi kas masuk, kita tambahin baru di sebelah kiri bawah. Lalu selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Kita langsung saja menambahkan kas masuk dari siapa, karena dari soalnya dari Ibu Enda. Berarti kita cari terlebih dahulu data Ibu Enda. Karena di sini datanya belum ada, maka dari itu kita menambah data nama baru. Ada klik baru di bawah, lalu akan masuk tampilan seperti ini. Kita masuk di sini, kita menyesuaikan dari soal Ibu Enda dengan kode E005, di situ berarti employee. Tipenya diganti menjadi employee. Langsung masukkan namanya, yaitu Ibu Enda. Setelah namanya dimasukkan, langsung saja klik rekam. Dan iya. Nah, setelah namanya sudah tampil, langsung klik OK. Di sini setelah namanya sudah ada Ibu Enda, kita mengganti tanggal yang ada dari soal, yaitu tanggal 9 Januari 2020. Baik, setelah itu kita masukkan kodenya. Karena ini adalah kas masuk, berarti yang menambah adalah modal disetor. Modal disetor sebesar 100 juta. Sebesarnya juga diklik sebesar 100 juta, lalu rekam. Baik, itu transaksi nomor 8. Setelah sudah ada datanya di kas masuk ini, referensi nomornya disetor oleh keterangan dan lain sebagainya, berarti datanya sudah terekam di Zahir. Lalu klik tutup. Selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 9, yaitu transaksi pembelian inventory yang dilakukan oleh PT Dunia Motor ke PT Astra Honda. Kita langsung masuk aja ke menu pembelian, karena ini merupakan pembelian inventory, lalu langsung lanjut ke invoice pembelian. Di invoice pembelian kita klik baru di kiri bawah, lalu kita bisa melihat ada data-data yang ada, kita masukkan nama pemasok, nama vendor tadi yaitu PT Astra Honda, kita sesuaikan tanggal faktur yang ada yaitu 10 Januari 2020. Kita masukkan, sebelum masukkan deskripsi pesanan, di sebelah kanan atas ada jasa dan tunai yang dinonaktifkan. Jasa tersebut dinonaktifkan karena kita tidak membeli jasa, tetapi membeli barang. Dan tunai juga dinonaktifkan karena di soal terdapat termin yang artinya kita membayar secara kredit. Lanjut, kita masukkan nomor barangnya. Kita membeli yang pertama rantai gear Tiger 2012. Kita klik OK. Lalu di ordernya sesuai dengan soal yaitu sebanyak 5.
Oh, bukan di order, diterima, mohon maaf. Lalu totalnya 750.000. Dengan pajak VAT yaitu Value Added Tax sebesar 10%. Setelah itu kita masukkan barang keduanya, yaitu kanvas rem depan Tiger 2011. Kita klik OK. Diterimanya sebanyak 5 pieces, harganya 30.000 satuan dengan total 150.000. Dan di situ ada pajaknya lagi, VAT sebesar 10%. Tanggal pengiriman disesuaikan dengan tanggal faktur, yaitu 10 Januari 2020. Lanjut ke termin pembayaran. Di situ dalam soal terminnya yaitu 2/10,N/30. Di situ masukkan hari diskonnya yaitu 10 hari. Dengan hari jatuh tempo yaitu 30 hari. Dengan diskon awal sebesar 2%. Lalu klik OK. Setelah itu disesuaikan kembali biaya-biaya yang ada. Karena di situ ada biaya pengantaran sebesar 50.000, dimasukkan ke biaya lain sebesar 50.000, disesuaikan kembali dengan soal dengan total 1.040.000. Lalu klik rekam. Baik, setelah sudah, klik batal, lalu sudah terekam penerimaan barang pembelian inventory dari PT Astra Honda. Lalu tutup. Setelah itu, kita masuk ke dalam transaksi nomor 10, yaitu pendapatan jasa servis dan barang dengan customer Raja Motor. Baik, di sini langsung ke menu penjualan, invoice penjualan, karena kita mendapatkan dari jasa servis kita dan barang penjualannya. Lalu di bawah kiri ada baru, lalu di nama pelanggan kita masukkan Raja Motor karena customernya merupakan Raja Motor. Klik OK, lalu sesuaikan tanggal fakturnya dengan soal yaitu 17 Januari 2020. Lanjut ke penceklisan jasa. Ya, kita menonaktifkan jasa karena kita tidak menjual jasa, tetapi masih mengaktifkan tunai karena pembayarannya secara tunai. Lanjut, kita masuk ke persediaan yang dijual, yaitu rantai gear Tiger 2012. Kita masukkan kembali data barang persediaannya. Kita masukkan untuk deskripsi yang terbaru yaitu servis motor. Kita masukkan kode barangnya SH dengan deskripsi servis motor. Setelah deskripsinya sudah terisi servis motor, kita isikan kelompok barangnya. Kelompok barang yang diisi itu diedit di produk 3. Karena masih belum ada, kita edit. Lalu kita edit di dalamnya data kelompok barang ini. Kelompok barangnya yaitu servis motor. Karena kita hanya menjualnya, kita menjual servisnya, maka dinonaktifkan, disimpan, dan dibelinya. Lalu kode penjualannya, akun penjualannya diedit dari penjualan 3
menjadi jasa servis motor. Nah, setelah sudah diganti, langsung klik rekam. Kita langsung klik OK, kita masuk ke retur penjualan. Kita masukkan kembali akun jasa servis motor. Setelah sudah semua, kita rekam. Langsung dipilih aja servis motor, klik OK. Setelah itu rekam. Lalu di sini kita klik servis motor karena klik rekam. Iya. Baik, setelah sudah ada datanya, kita masukkan servis motornya. Dikirim satu seharga 50.000 dengan total 50.000 dan pajak sebesar 10%. Kita tambahkan value added tax. Lalu selanjutnya kita masukkan untuk nomor barang yang kedua yaitu rantai gear Tiger 2012. Di sini datanya sudah ada, langsung klik OK, dikirim 2 pieces, harganya 200.000, totalnya 400.000 dengan pajak 10%. Setelah itu kita sesuaikan tanggal pengiriman dengan tanggal fakturnya yaitu 17 Januari 2020. Dan disesuaikan juga salesman yang ada, marketingnya yaitu Ahdan. Karena di data sudah ada, kita langsung klik OK. Setelah itu disesuaikan kembali angka-angkanya. Setelah sudah disesuaikan, kita klik rekam. Kita lanjut. Sebelum lanjut, setelah datanya sudah ada di invoice penjualan, berarti datanya sudah terekam sebesar 495.000. Langsung kita klik tutup. Selanjutnya, transaksi nomor 11 yaitu penyesuaian barang rusak. Pada tanggal 29 Januari 2020, ada satu kanvas rem depan Tiger 2012 dengan kode S004 dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke akun penyesuaian persediaan. Kita masuk ke menu persediaan, ke pemakaian atau penyesuaian barang. Lalu karena datanya masih baru, kita klik baru. Kita sesuaikan tanggalnya dengan tanggal yang ada di soal, yaitu tanggal 29 Januari 2020. Setelah itu kita masuk ke kode barangnya. Kode barangnya yaitu kanvas rem depan Tiger 2012. Klik OK. Jumlahnya adalah 1. Kita masukkan jumlahnya 1. Mohon maaf, bukan 1 tetapi -1 karena barang rusak. Lalu kita ganti daftar akunnya menjadi penyesuaian. Karena belum ada, kita edit penyesuaian persediaannya. Kita edit menjadi kerusakan dan kegagalan. Kerusakan dan kegagalan material. Setelah sudah, kita klik rekam. Lalu klik OK. Setelah semua sudah diinput dari kode, nama barang, dan jumlahnya, setelah selesai semua, langsung kita klik rekam saja.
Setelah datanya sudah terekam di Zahir seperti ini, berarti sudah, langsung kita tutup. Selanjutnya kita menuju ke dokumen transaksi yang terakhir, yaitu transaksi yang ke-12 dengan soal alokasi sewa per bulan. Kita masuk ke buku besar, ke transaksi jurnal umum. Setelah masuk kita tambah baru, karena ini merupakan bukti memorial, sesuaikan tanggalnya dengan tanggal yang disoal, yaitu 31 Januari 2020. Diganti keterangannya menjadi pembebanan biaya sewa kantor. Setelah sudah, kita masukkan kodenya, yaitu beban sewa kantor. Kita cari terlebih dahulu beban. Ya, setelah ada beban sewa kantor, kita klik OK. Lalu masuk, kita sesuaikan harganya, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Itu di debit. Sementara di kreditnya kita masukkan kode sewa dibayar di muka. Kita cari terlebih dahulu sewanya. Setelah sudah ketemu, kita klik di kredit sebesar 2 juta. Setelah sudah semuanya, kita lanjut rekam. Lalu klik batal. Nah, di sini sudah terlihat data dari daftar transaksi jurnal untuk transaksi ke-12, yaitu pembebanan biaya sewa kantor sebesar 2 juta rupiah. Setelah sudah, kita klik tutup. Setelah itu setelah selesai semua transaksi yang ada, bisa langsung ke menu tutup buku yang ada di atas. Klik tutup buku, yaitu tutup buku akhir bulan. Di sini ada empat komponen, yaitu hitung dan buat jurnal penyusutan aset, hitung ulang saldo akun, hitung ulang saldo barang, dan yang terakhir evaluasi valuta asing. Karena perusahaan ini tidak menggunakan mata uang asing, maka dari itu revaluasi valuta asing tidak perlu kita aktifkan. Kita nonaktifkan saja revaluasi valuta asing, lalu kita proses. Setelah diproses, ini kita klik iya. Kita tunggu proses untuk menutup buku pada bulan Januari. Klik iya lagi. Lalu klik OK. Nah, pada tampilan ini kita bisa melihat laporan neraca standar pada bulan Januari, pada bulan Februari, bulan yang baru, Februari 2020 dengan angka-angka terakhir di Januari 2020. Di sini bisa kita lihat periodenya pada bulan Februari, kita klik OK. Nah, sudah tampil di sini angka-angka neraca standar di bulan Februari 2020, tetapi masih angka dari bulan Januari 2020 karena kita belum menginput untuk Februari 2020. Lalu lanjut ke laporan laba rugi standar. Di bulan Februari 2020 juga sama dengan neraca standar. Semua masih menggunakan angka pada bulan Januari 2020. Dan yang selanjutnya kita ke daftar jurnal semua transaksi, yaitu adanya di buku besar dan masuk ke daftar jurnal semua transaksi. Setelah ada, kita klik OK. Di sini kita ganti ke bulan Januari. Nah, di sini merupakan daftar jurnal dari bulan Januari sampai bulan Februari. Tenggat waktunya bisa dari bulan Januari tanggal 1 sampai 31 ataupun sampai Februari tanggal 29 ini. Tergantung kita mau mencari dari tanggal berapa sampai berapa. Ini semua transaksi yang kita input
sebelum-sebelumnya. Sudah semua data-data yang sudah kita presentasikan, sudah kita masukkan, semua sudah terekam di Zahir. Maka dari itu selesai sudah tugas kami hari ini mempresentasikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You were there when I was here, feeling like tears. You